Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Rianingsya Fitri, NIM 601 2029. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang intervensi bimbingan klasikal untuk anak dan remaja yang diampuh oleh dosen kami, yaitu Pak Ridwan, MC Psikologi. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki porsi terbesar dalam bimbingan dan konseling. Ruang lingkupnya pun sangat banyak, yaitu meliputi belajar, pribadi, sosial, dan karir. Proses pemberian layanan bimbingan dan konseling disajikan dalam berbagai format, seperti individu, kelompok, dan klasikal itu sendiri. Pemberian layanan disesuaikan dengan jumlah cakupan siswa yang akan diberikan layanan. Namun, secara umum masing-masing layanan tersebut bertujuan untuk membantu perkembangan dan kebutuhan siswa. Adapun menurut para ahli dalam pengertian bimbingan klasikal, yang pertama menurut Nur Ehsan dan kawan-kawan, berpendapat bahwa bimbingan klasikal merupakan layanan dasar bimbingan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidupnya yang mencakup pada tugas perkembangan siswa. Layanan ini ditujukan untuk seluruh siswa. Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti mengatakan bahwa bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada seluruh siswa yang bergabung dalam satu satuan kegiatan pengajaran. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa bimbingan klasikal sendiri itu yaitu dasar bimbingan yang dilakukan seorang konselor untuk melakukan kontak langsung terhadap peserta didik secara terjadwal, dan konselor dapat memberikan layanan bimbingan itu kepada peserta didik langsung. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu B. Fungsi dan tujuan bimbingan klasikal. Menurut Winkel dan Hastuti mengatakan bahwa fungsi bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bimbingan pelajar, sosial, dan karir. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi bimbingan klasikal itu sendiri sebagai tindakan preventif atau pencegahan pada perkembangan pribadi siswa yang meliputi bimbingan pelajar tadi, sosial, dan karir, dan mencegah dari perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan tujuan dari bimbingan klasikal itu sendiri menurut Nur Ihsan menjelaskan bahwa tujuan bimbingan memberikan arah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidik, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi menyesuaikan dengan lingkungan pendidik, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari bimbingan klasikal yaitu untuk mengarahkan peserta didik dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerjanya, bahkan dengan orang di sekitarnya. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pelaksanaan intervensi bimbingan klasikal untuk anak dan remaja. Perlu kita perhatikan bahwa dalam layanan bimbingan klasikal itu terbagi lagi bagian dalam layanannya. Di antaranya yang pertama, keberhasilan komunikasi dalam bimbingan klasikal. Itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu komunitor atau pengirim pesan kepada konseli. Yang kedua itu pesan materi yang disampaikan. Yang ketiga komunikan. Komunikan itu lawan bicara kita atau siswa. Yang keempat konteks setting kelas, iklim kondusif.
Yang kelima itu sistem penyampaian atau metode yang kita sampaikan kepada siswa. Langkah yang kedua yang perlu diperhatikan dalam layanan BIM klasikal yaitu karakteristik bimbingan klasikal. Yang pertama, memiliki anggota yang homogen yaitu siswa-siswi satu kelas atau satu tingkat kelas yang sama. Yang kedua, memiliki masalah yang dialami oleh semua anggota kelompok yang sama, yaitu memerlukan informasi yang akan disajikan. Yang ketiga itu memiliki follow up atau tindakan lanjut yang sama, yaitu menyusun rencana dan membuat keputusan. Yang keempat, reaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam layanan pemberian informasi. Yang kelima, relatif sama seperti mendengarkan, bertanya, mencatat, dan menjawab. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam layanan bimbingan klasikal yang ketiga, yaitu langkah-langkah bimbingan klasikal. Yang pertama, pra-bimbingan atau persiapan. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, penyampaian layanan bimbingan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, penutup. Baik, itulah tadi pemaparan dari presentasi saya. Ada satu pepatah yaitu unzur makola wala tanzur mankola. Thanks for attention and see you next time. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.